Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komaladi Abbas dengan NIM 451419051. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Telaah Kurikulum dan Buku Teks Geografi. Adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang esensi kurikulum KTSP dan kurikulum 2013. Yang pertama yaitu esensi kurikulum. Esensi dari pengembangan kurikulum ini adalah proses identifikasi, analisis, sintesis, evaluasi, pengambilan keputusan, dan kreasi elemen-elemen kurikulum. Agar dalam proses pengembangan desain kurikulum ini bisa berjalan secara efektif dan efisien, maka pengembangan kurikulum ini harus memperhatikan prinsip-prinsip dan isu-isu kurikulum dengan merujuk pada prinsip-prinsip dan isu kurikulum tersebut, maka produk dari aktivitas pengembangan desain kurikulum ini diharapkan sesuai dengan harapan masyarakat dan dinamika perkembangan zaman. Hal ini penting karena disinyalir kurikulum pendidikan di Indonesia ini belum menjawab tantangan dan permasalahan yang ada di masyarakat. Selanjutnya yaitu pengertian KTSP dan kurikulum 2013. Sebelum menjelaskan tentang pengertian KTSP dan kurikulum, kurikulum ini merupakan suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan atau direncanakan secara sistematik atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya yaitu pengertian KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang disingkat dengan KTSP ini diartikan sebagai kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP ini terdiri dari tujuan pendidikan, tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan KTSP, kalender pendidikan, dan silabus. Adapun definisi menurut para ahli, yaitu menurut Rusman, KTSP ini adalah kurikulum dalam pelaksanaannya ini mengacu pada standar nasional pendidikan, yakni bentuk operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh unit-unit pendidikan tertentu. Sedangkan menurut Muhammad Joko Susilo, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi seperti yang digariskan dalam haluan negara. Selanjutnya yaitu pengertian dari kurikulum 2013. Menurut Mulyasa, kurikulum 2013 ini adalah kurikulum yang menekankan pada pendidikan karakter, terutama pada tingkat dasar yang akan menjadi fondasi pada tingkat berikutnya. Melalui pengembangan kurikulum 2013 yang berbasis karakter ini dan berbasis kompetensi, kita berharap bangsa ini menjadi bangsa yang memiliki nilai jual yang bisa ditawarkan kepada bangsa lain di dunia. Dapat disimpulkan bahwa kurikulum 2013 ini merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pemahaman skill dan pendidikan berkarakter. Siswa dituntut untuk paham atas materi, aktif dalam berdiskusi dan presentasi, serta memiliki sopan santun disiplin yang tinggi. Kurikulum ini menggantikan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang diterapkan sejak 2006 lalu. Dalam kurikulum 2013, mata pelajaran wajib diikuti oleh seluruh peserta didik di satuan pendidikan pada setiap satuan atau jenjang pendidikan. Selanjutnya yaitu perbedaan dan persamaan KTSP. Yang pertama, dalam kurikulum 2006, standar isi ini ditentukan terlebih dahulu melalui Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Setelah itu ditentukan standar kompetensi lulusan ini melalui Permendiknas nomor 23 tahun 2006. Dalam kurikulum 2013, standar kompetensi lulusan ini ditentukan terlebih dahulu melalui Permendikbud nomor 54 tahun 2013. Setelah itu baru ditentukan standar isi yang terbentuk kerangka dasar kurikulum yang dituangkan dalam
Permendikbud nomor 67, 68, 69, dan 70 tahun 2013. Yang kedua yaitu dalam kurikulum 2006 lebih menekankan pada aspek pengetahuan. Dalam kurikulum sedangkan dalam kurikulum 2013 ini aspek pengetahuan, aspek kompetensi lulusan ini ada keseimbangan soft skill dengan hard skill yang meliputi aspek kompetensi, sikap, keterampilan, pengetahuan. Yang ketiga yaitu dalam kurikulum 2006 di jenjang SD tematik terpadu untuk kelas 1 sampai 3. Sedangkan dalam kurikulum 2013 di jenjang SD tematik terpadu untuk kelas 1 sampai 6. Yang keempat yaitu dalam kurikulum 2006 jumlah jam pelajaran lebih sedikit dan mata pelajaran lebih banyak dibanding kurikulum 2013. Dan dalam kurikulum 2013, jumlah jam pelajaran per minggu lebih banyak dan jumlah mata pelajaran lebih sedikit dibanding KTSP. Yang kelima yaitu dalam kurikulum 2006, standar proses dalam pembelajaran terdiri dari ekspresi, elaborasi, dan konfirmasi. Sedangkan dalam kurikulum 2013, proses pembelajaran setiap tema di jenjang SD dan semua mata pelajaran di jenjang SMP, SMA dilakukan dengan pendekatan saintik, yaitu standar proses dalam pembelajaran terdiri dari meneliti, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan menciptakan. Selanjutnya yaitu persamaan kurikulum KTSP dan kurikulum 2013. Yang pertama, KTSP dan kurikulum 2013 ini sama-sama menampilkan teks sebagai butir-butir KD atau kompetensi dasar. Yang kedua yaitu untuk struktur kurikulumnya baik pada KTSP atau pada 2013 ini sama-sama dibuat atau dirancang oleh pemerintah, tepatnya oleh Depdiknas. Yang ketiga itu beberapa mata pelajaran masih ada yang sama seperti di KTSP. Yang keempat terdapat kesamaan esensi kurikulum, misalnya pada pendekatan ilmiah yang pada hakikatnya berpusat pada siswa, di mana siswa yang mencari pengetahuan bukan menerima pengetahuan. Selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan KTSP dan kurikulum 2013. Yang pertama yaitu kelebihan dari KTSP. Yang pertama, mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program-program pendidikan. Yang kedua yaitu KTSP ini memungkinkan bagi setiap sekolah untuk menitiberatkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu yang akseptabel bagi kebutuhan siswa. Yang keempat ini, KTSP akan mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat dan memberatkan kurang lebih 20%. Yang kelima, KTSP ini memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya itu kelemahan KTSP. Yang pertama, kurangnya sumber daya manusia yang diharapkan mampu menyebarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada, atau minimnya kualitas guru dan sekolah. Yang kedua itu kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. Dan yang ketiga itu masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif, baik konsepnya, penyusunannya, maupun praktek di lapangan. Yang keempat yaitu penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran akan berdampak berkurangnya pendapatan guru. Sulit untuk memenuhi kewajiban mengajar 24 jam sebagai syarat sertifikasi guru untuk mendapatkan tunjangan profesi. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013. Yang pertama itu kelebihan dari kurikulum 2013. Yang pertama, lebih menekankan pada pendidikan karakter. Selain
Selain kreatif dan inovasi, pendidikan karakter juga penting yang nantinya terintegrasi menjadi satu. Misalnya pendidikan budi pekerti luhur dan karakter harus diintegrasikan ke semua program studi. Yang kedua yaitu asumsi dari kurikulum 2013 adalah tidak adanya perbedaan antara anak desa atau anak kota. Seringkali anak-anak di desa itu cenderung tidak diberi kesempatan untuk memaksimalkan potensi mereka. Yang ketiga itu merangsang pendidikan siswa dari awal, misalnya melalui jenjang pendidikan anak usia dini. Yang keempat, kesiapan terletak pada guru. Guru juga harus dipacu kemampuannya melalui pelatihan-pelatihan dan pendidikan calon guru untuk meningkatkan kecakapan profesionalisme secara terus-menerus. Selanjutnya yaitu kekurangan dari kurikulum 2013. Yang pertama, pemerintah seolah melihat semua guru dan siswa memiliki kapasitas yang sama dalam kurikulum 2013. Guru juga tidak pernah dilibatkan langsung dalam proses pengembangan kurikulum 2013. Yang kedua yaitu tidak ada keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013. Keseimbangan ini sulit dicapai karena kebijakan ujian nasional atau UN ini masih diberlakukan. Yang ketiga yaitu pengintegrasian mata pelajaran IPA dan IPS dalam mata pelajaran bahasa Indonesia untuk jenjang pendidikan dasar tidak tepat karena rumpun ilmu pelajaran-pelajaran tersebut berbeda. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.